Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih pada semangat nih ya setelah seharian beraktivitas. Masya Allah. Ya, izinkan saya untuk membuka untuk kegiatan pada setelah pada maghrib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat malam semuanya, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul tatap muka secara online pada acara webinar Rutu Launching Gen kita, yang dimana temanya ketika remaja jatuh cinta. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Ida Nuraini Novianti, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan, Magister Sains selaku Ketua Yayasan Generasi Juara. Yang terhormat Bapak Rahmat Hertawan, Sarjana Pendidikan, Master of Science, CEO Generasi Juara. Yang terhormat Bapak Padilla Mursid Alansori, Sarjana Komputer selaku Kepala PKBM Generasi Juara. Yang saya hormati para hadirin, Ananda, dan para ayah bunda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa tajam saya kepada para beliau. Perkenalkan, nama saya Desi Nasution, perwakilan dari tim Generasi Juara yang akan memandu ayah bunda serta para ananda dan hadirin untuk mengikuti acara malam yang hari ini untuk kita berbincang-bincang sambil bersharing-sharing di kegiatan webinar Rutu Launching Gen kita saat ini. Sebelum itu, izinkan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Hari ini kita akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah pengambilan dokumentasi, yang keempat adalah acara inti, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, ayah bunda dan para ananda dan hadirin, sebelum kita mulai, alangkah baiknya bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membacakan Al-Fatihah serta doa untuk ayah bunda dan para hadirin yang tidak beragama muslim atau non-muslim bisa membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ziral. Kepada Ananda Ziral, waktu dan jaringan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzakri fahal min mudzakir. Kazzabat adu fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihim riha sarsaran fi yawmi nahsim mustamirra. Tanzi'un nasu kannahum a'zaru nakhlim qaid. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Anigdu ala harsikum walaqad yassarnal Qur'ana lidzakri fahal min muddakir.
dan sungguh telah kami memudahkan Al-Quran untuk pengingat. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sungguhnya kami telah mengembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus, yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Kak Ziral atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Bismillah dan insya Allah untuk kita semua yang mendengarkan lantunan ayat suci hari ini, semoga diberikan syafaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, biar tidak perlu berlama lagi nih kawan-kawan, sebelum kita masuk ke acara inti, boleh dong kepada ayah, bunda, dan para ananda nih untuk menyalakan kameranya. Soalnya kan nggak lucu ya kalau cuman Bu Desi saja yang menyalakan kameranya. Wah, untuk ayah bunda yang sedang dalam perjalanan pulang via Manila, ayah bunda keren sekali, atau mungkin ananda yang masih di dalam perjalanan, hati-hati. Semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, keren sekali nih ya, sambil arah pulang tapi sambil mendengarkan webinar. Sebelum itu yuk kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Boleh ayah bunda untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya, dan ananda dan para hadirin kita foto bersama-sama. Kita ambil 3 kali jepretan ya. Untuk gaya pertama boleh gaya bebas. Yang kedua nanti adalah untuk motonya generasi juara, tangguh dan berkahnya. Ya, nanti di akhir kita ambil satu sesi untuk bermatabatnya. Oke, kita gaya bebas terlebih dahulu. Ada peringatan untuk ayah bunda dan ananda ya. Selagi makin capek jangan koprol ya, nanti ngambil dokumentasinya. Biasa aja. Nanti takutnya kecekak ya. Oke, kita ambil 1, 2, 3, buncis. Oke, kita ambil. Yang kedua adalah tangguh, tangan kanannya diangkat, walaupun sudah selesai aktivitasnya dan dikit lagi harus istirahat, tapi kita harus tetap semangat nih, ada ilmu sangat bagus pada hari ini. 1, 2, 3, tangguh. Oke, yang ketiga yaitu adalah berkah. Oke, diangkat, tangannya dilebarkan, yang kanan. 1, 2, 3, buncis. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Wah, ini ya, kita pada maghrib setelah dengan menyelesaikan ibadah sholat maghrib, terus kemudian kita menambah ilmu untuk kegiatan kita webinar pada malam hari ini. Kawan-kawan, para peserta didik, atau mungkin ayah bunda yang sudah para hadirin dan ananda nih yang bergabung, kawan-kawan pasti pernah merasakan apa sih itu rasa cinta. Terkhususnya buat para ananda nih ya, yang usianya walaupun masih kecil-kecil pasti sudah membedakan nih ya, yang mana rasa cinta, yang mana rasa benci nih ya. Kira-kira nih boleh dong dinyalakan ya mikrofonnya nih ya. Bu Desi mau coba nih secara random manggil namanya, mau bertanya nih, kira-kira menurut kalian sudut pandang kalian tuh tentang cinta apa sih ya? Wah, coba dari Kakak Aisyah. Kakak Aisyah boleh dinyalain dulu nggak nih mikrofonnya? Kakak Aisyah, menurut Kakak Aisyah cinta itu apa sih? Terkhususnya di usianya Kakak Aisyah nih. Bingung kok jawabnya. Tapi menurut Kakak Aisyah gimana sih? Cinta itu menurutnya Kakak Aisyah apa? Menyukai seseorang lawan jenis, tapi kita milihnya tuh yang baik-baik aja gitu aja sih, Bu. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, tidak ada yang betul di sini ya. Pokoknya semua kita sharing-sharing di bagian webinar ini. Wah, Masya Allah. Wah, terima kasih banyak Kakak Aisyah. Ayah bunda,
ya, mungkin nih ya saat ini kita apalagi di fase mungkin ananda kita saat ini usianya sudah meranjak dewasa ataupun mungkin, wah anak saya sudah tahu nih ya lawan jenisnya dan mulai tumbuh-tumbuh rasa cinta. Di sini kita akan bahas tuntas, tidak hanya untuk para remaja, mungkin ayah bunda juga yang di sini masih sulit membedakan yang mana cinta ataupun bagaimana sesuai dengan syariat Islam. Kita akan bahas secara tuntas di webinar pada hari ini. Kebetulan nih sesuai dengan backgroundnya Bu Desi di belakang nih ya, ada dua narasumber utama kita untuk webinar Rutu Launching Gen kita. Wah, sebelum kita masuk dengan para narasumber, Ibu Desi izin membagikan sebuah informasi kawan-kawan. Mungkin pada bingung ini launching gen kita. Gen kita ini apa sebenarnya ya? Wah, di sini apakah sudah terlihat di layar para hadirin, ayah, bunda, dan ananda? Sudah, Masya Allah. Boleh dinyalakan saja mikrofonnya kalau Bu Desi bertanya ya. Nah, launching gen kita ini adalah launching untuk Qur'ani Tangguh, yang dimana kawan-kawan bisa mendaftar di generasi Qur'ani Tangguh. Nanti kita akan resmikan di tanggal 26 Oktober dan di sini ada acara utama kita. Apa aja sih acara utama kita? Kita lihat yang pertama adalah nobar. Kita nonton bareng nih para ananda dan para ayah bunda dan hadirin. Kita akan nonton bersama-sama film Perjalanan Pembuktian Cinta. Di sini ada harga spesial buat para ayah bunda dan para hadirin dan ananda yang datang webinar pada hari ini. Kalian masih bisa mendapatkan promo harga sebesar 150.000 untuk 2 orang. Dan ini kalian nggak cuma nonton aja, tapi sudah dapat include nanti dapat buku dari Ibu Ida S yang ada di belakang nih ya. Ini nanti kita dapat buku dengan tema bahagia mendidik, mendidik bahagia. Nggak cuma dapat buku, nggak cuma dapat nonton, tapi kita juga dapat apa ya? Dapat snack, dapat minuman. Kemudian yang paling penting ada kalian dapatkan free 30 menit untuk mencoba laboratorium atau konsultasi bersama Ibu Ida Novianti. Wah, ini untuk promonya 150 terbatas ya, cuma sampai 5 Oktober. Mumpung masih di tanggal jauh ya ini ya, masih tanggal 17 dan mungkin ayahnya belum gajian, nanti gajiannya di akhir bulan, bisa banget ini untuk ditabung terlebih dahulu, kemudian langsung daftar ya. Nanti kita ketemu lagi dengan narasumber hebat kita di kegiatan ngobrol asik dan seru. Jadi setelah nonton kita akan sharing-sharing banyak nih ya dengan para dari kisah histori aslinya dari perjalanan pembuktian cinta, yaitu bersama Kang Randy dan Kakak Nusaiba, serta juga dengan Kak Rama dan Bu Ida. Wah, makin seru banget nih ya. Jadi kawan-kawan, jangan sampai lupa untuk segera daftar. Memang kegiatannya di mana Bu Desi? Nanti Bu Desi spill di akhir kegiatan webinar kita ya. Nah, ini jangan sampai terlewat pokoknya. Ini daftar dulu karena 150.000 ini cuma sampai 5 Oktober saja. 150.000 ini nggak cuma buat sendiri tapi untuk 2 orang. Wah, keren sekali ya. Jadi, yuk segera daftar, nanti ketinggalan. Oke, baik kawan-kawan, kita lanjut nih. Di sini sudah ada, wah banyak sekali nih ya. Sudah nggak pada sabar ini untuk kita webinar pada hari ini. Ada 2 materi ya, ada narasumber hebat kita ada 2 hari ini. Kita akan bahas satu persatu, dimulai terlebih dahulu nih. Kita kenalan dulu sama Kakak Rama. Kakak Rama, mana ya Kakak Rama ya? Hadir. Hadir, Masya Allah. Sehat Kak? Ya, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Wah, nih Kak Rama, kita akan bahas tuntas mengenai ketika remaja jatuh cinta. Wah, dan pas banget nih kita POP-nya dari sisi anak remaja terlebih dahulu ya, terkhususnya dengan Kakak Rama nih. Nanti sebelum kita mulai, boleh dong Kak Rama perkenalkan dirinya. Dan saat ini Kak Rama sedang sibuk apa sih? Boleh Kak Rama? Baik, terima kasih banyak Bu Desi atas waktunya. Saya izin sedikit berkenalan dengan teman-teman semua yang ada di sini.
Perkenalkan, saya Karama, saya Ahmad Ramadhani, biasa dipanggil Karama. Dan alhamdulillah bersyukur sekali pada malam ini diberikan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semua di webinar yang insya Allah luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, saya saat ini baru lulus SMA dan sedang fokus meniti karir coaching. Dan ya mungkin kesibukan sekarang sih lebih banyak belajar coaching ya, dan juga itu sih persiapan untuk kuliah juga gitu ya. Kayak Masya gitu sih, Kak. Allah, wah kita congratulations dulu nih sama Kakak Rama nih. Udah selesai finishing untuk tingkat SMA-nya dan mau melanjutkan persiapan di perguruan tingginya. Wah, Kak Rama, pasti dinamika masa-masa remaja pasti sudah banyak terlewatkan nih ya. Apalagi sudah mau masuk di perguruan tinggi, otomatis jiwa-jiwanya dan emosional di dalam diri itu sudah semakin terkontrol menghadapi hal-hal terkhususnya dalam kata cinta nih Kak Rama. Tadi Kak Rama juga tadi lagi sibuk dengan trainingnya dan salah satunya bisa juga untuk konsultasi ya Kak Rama ya, untuk dalam pembisnis ataupun mungkin kesulitan ketika kalian remaja waktu remaja nanti, atau itu bisa sekali sharing-sharing sama Kak Rama. Kak Rama, boleh dong, ini karena kita temanya ketika remaja jatuh cinta, pasti Kak Rama pernah merasakan sebuah emosional rasa cinta ini. Kira-kira bagaimana sih menurutnya Kak Rama arti sebuah cinta di kehidupannya Kak Rama? Terus kemudian bagaimana sih dinamika selama Kak Rama melanda rasanya cinta itu? Terkhususnya di usia-usia yang sangat riskan, biasanya di usia SMP sampai menjelang SMA, karena perasaannya itu kurang stabil biasanya. Itu bagaimana nih Kak Rama? Wah, pertanyaannya ini ya, Bu. Nih, karena Ya, kita akan banyak pasti ini pada penasaran juga. Sebelum kita nanti tanya-tanya sama Ibu Ida nih ya, sama Bu Ida. Ini gimana nih Kak Rama? Ya Bu, jadi sebenarnya saya sih nggak merasa berhak untuk bicara seperti ini karena saya juga bukan pakar cinta atau seperti apapun itu. Nah, di sini kita tidak mencari pakar Iya, cinta. nah, jadi mungkin saya ingin berbagi aja, Bu Desi. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sedikit PPT mungkin yang bisa dibagikan ke teman-teman, apakah boleh? Boleh banget dong. Nih sudah saya jadikan presenter Kak. Mau dibantu sama Bu Desi atau dari Kak Rama? Oke, langsung dari saya aja ya. Oke, siap. Di sini ya kita nggak apa-apa Kak Rama, Bu Desi pun masih banyak belajar karena setiap orang adalah guru yang bisa kita ambil ilmunya. Wah, jadi penasaran nih apa yang mau di-sharing ya sama Kak Rama. Wah, kita nantikan nih ya. Wih, mantap Oke. nih. Oke. Oke, sedikit apa ya, perkenalan tadi kan saya sudah perkenalan, mungkin biar lebih enak, jadi ini ada PPT-nya teman-teman. Perkenalkan, nama panjang aku Ahmad Ramadhani, dipanggil Kak Rama, dan aku seorang young trainer, aspiring coach, dan seorang horse rider. Aku sendiri sudah menjalani homeschooling selama 10 tahun, jadi aku dari kelas 4 SD sampai lulus SMA ya, kurang lebih dari usia 8 tahun sampai 18 tahun, 10 tahun. Nah, kemudian aku hobi baca buku dan juga main Rubik, dan terakhir MBTI aku NFJ. Nah, aku suka banget baca buku, jadi teman-teman kalau ingin berbagi atau mungkin ada yang suka baca buku dan ingin diskusi juga boleh banget. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi, oh iya, jangan lupa itu ada IG aku di bawah situ, jadi Wah, silahkan jangan di-follow. lupa follow ya, follow. Ini kita Ya. biar bisa sharing-sharing nanti di media sosialnya Kakak Rama. Oke, jadi sebenarnya sedikit singkat aja. Singkat udah kayak Kak Game, singkat saja. Ya, singkat aja ada 4 hal yang pingin aku bagi di apa namanya, webinar malam ini gitu.
Dan aku sudah sampaikan tadi ke Bu Desi juga kalau aku bukan pakar cinta, bukan siapa-siapa aslinya. Cuma di sini mau berbagi aja dengan teman-teman dan semoga apa yang aku bagikan ini, hal-hal ini bisa jadi bermanfaat untuk teman-teman di sini. Apalagi teman-teman di sini masih usianya juga remaja, masih mungkin ada yang usia awal-awal belasan tahun gitu ya. Jadi pasti umur-umur segitu tuh perasaan tuh lagi puncak-puncaknya gitu. Nah, aku ingin sedikit berbagi sebagai seorang yang udah pernah melewati masa itu dan sebagai seorang yang sudah apa ya bahasanya eh, melewati lah dinamika cinta dalam usia remaja kayak gitu. Nah, jadi aku cuma ingin membagikan 4 hal ya, yaitu tentang apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, kita mulai dari apa itu cinta. Yang pasti adalah cinta itu nggak bisa disamakan. Nah, kalau misalnya kita ambil mungkin dari ChatGPT gitu ya, kita mudah anak-anak zaman sekarang Gen Z, Gen Alpha, kita tinggal buka Google aja apa itu cinta. Cinta adalah perasaan emosional yang berbentuk kasih sayang gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu ya kalau misalnya kalian coba cek aja silakan lewat ChatGPT, lewat Google dan lain sebagainya. Itu deskripsinya muncul kayak gitu. Jadi cinta adalah perasaan emosional. Tetapi cinta nggak semudah yang dideskripsikan ya, nggak kayak, "Oh kayak gitu, oke cuma perasaan emosional," gitu aja. Cuman cinta itu lebih kompleks, lebih, luas meaning-nya. Nah makanya definisi cinta itu luas dan beragam. Aku akui mungkin bagi teman-teman sendiri, bagi masing-masing punya definisinya masing-masing. Apalagi di zaman sekarang yang di mana, wah, cinta itu terlalu diromantisasi gitu ya, dengan lagu-lagu galau, dengan film-film romantis, Iya. dengan novel-novel romantis gitu ya. Jadi, ya cinta itu pasti punya arti masing-masing bagi setiap individu. Tetapi, aku ingin teman-teman kita di sini bisa menyepakati 3 definisi yang sama untuk cinta, ya. Kita sepakati bersama-sama ya, yaitu pertama, cinta adalah hal yang wajar, normal, dan alami. Yang kedua, cinta adalah hal yang kompleks. Dan yang ketiga, cinta dapat dipelajari. Ya, untuk pertemuan ini kita sepakati seperti itu. Dan saya harap juga teman-teman di sini dengan 3 hal ini, teman-teman setidaknya bisa mendapatkan gambaran bahwa cinta itu tidak semudah yang didefinisikan, tetapi juga, banyak banyak arti yang lebih luas dan lebih beragam. Tapi kita sepakati dulu 3 hal ini. Jadi, apa itu cinta? Kalau ditanya apa itu cinta? Cinta adalah hal yang wajar, normal, dan alami, tetapi cinta juga adalah hal yang kompleks. Kompleks. Walaupun begitu, cinta dapat dipelajari. Yes. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut nih. Itu kita udah lewatin apanya. Sekarang mengapanya. Mengapa kita jatuh cinta? Mengapa kita jatuh cinta, teman-teman? Aku sedikit membuka teori dari hierarki kebutuhan Maslow. Ini adalah sebuah studi yang dilakukan oleh Abraham Maslow, yang dimana beliau itu meneliti tentang kebutuhan akan manusia. Jadi manusia tuh butuh apa sih gitu. Nah, jadi akhirnya terwujudlah segitiga ini, yaitu hierarki kebutuhan Maslow, yang dimana ada 5 level di sananya. Nah, ini aku kupas satu-satu. Yang pertama, yang paling dasar atau yang pertama adalah kebutuhan biologis dan fisiologi. Atau kebutuhan biologis dan fisik. Kebutuhan fisik itu seperti apa? Kebutuhan makan, kebutuhan istirahat, ya. Kebutuhan apalagi? Buang kotoran, itu juga kebutuhan kita gitu. Itu juga kebutuhan. Kentut ya kan, buang air kecil, Betul. itu juga kebutuhan, bener nggak? Kalau nggak keluar Kebutuhan. nanti kembung perutnya gede nanti. Iya. Meski kayak gitu, itu juga kebutuhan kita. Jadi itu kebutuhan biologis dan fisiologi.
Yang pertama. Jadi, ini kenapa bentuknya segitiga dan 5 level ini, orang itu bisa melanjutkan ke level atasnya ketika kebutuhan bawahnya sudah terpenuhi. Jadi teorinya seperti itu. Jadi ketika kebutuhan biologis dan fisiologinya udah terpenuhi, misal teman-teman udah punya makanan yang cukup, sudah istirahat yang cukup, ya, maka lanjut, yaitu kebutuhan rasa aman. Rasa aman seperti apa? Kebutuhan rasa aman, kita merasa aman untuk melakukan apa saja. Bukan melakukan apa saja, tapi beraktivitas. Kita merasa aman karena kita punya rumah, kita punya atap, kita merasa aman. Kita punya, misal rumahnya ada pagar, jadi kita merasa aman. Kayak gitu. Jadi setelah kebutuhan biologis dan fisiologi, kita butuh namanya rasa aman. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk terhubung. Kebutuhan untuk dianggap menjadi suatu dari bagian tertentu. Dan juga kebutuhan untuk merasakan cinta dan kasih sayang. Teman-teman, cinta itu didapatkan di level 3 ini, yaitu kebutuhan sosial. Jadi ketika teman-teman ketika teman-teman merasakan jatuh cinta, itu teman-teman bisa mencapai, maksudnya titik itu ya, bisa merasakan itu karena teman-teman sudah dipenuhi di level satunya, kebutuhan level satunya dan kebutuhan level 2-nya. Level 4 ya, yaitu kebutuhan penghargaan. Jadi kita setelah merasa kebutuhan fisiknya terpenuhi, kebutuhan rasa amannya terpenuhi, kebutuhan sosialnya terpenuhi, kita butuh penghargaan. Wah, makanya teman-teman mungkin di sini pingin dapat penghargaan prestasi gitu ya. Wah, dengan nilainya yang bagus, dengan juara dalam kompetisi, itu juga kebutuhan. Makanya kenapa kok pingin berkompetisi, pingin lomba? Emang kenapa sih kalau juara? Emang kenapa? Ya karena itu kebutuhan kita untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah kebutuhan yang paling atas, di mana ketika seseorang mengaktualisasi apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang diwujudkan, seperti itu. Nah, teman-teman, karena kita tema ini cinta. Cinta ini sebenarnya ada di hampir di setiap level, tapi yang paling signifikan adalah di level 3, yaitu di sosial. Nah, mengapa kita jatuh cinta? Karena itu kebutuhan sosial kita. Karena cinta itu kebutuhan, bukan ibaratnya ya, bisa dibilang itu emang kebutuhannya manusia untuk jatuh cinta, untuk merasa terhubung dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, dengan keluarganya, seperti itu. Jadi, teman-teman, mengapa kita jatuh cinta? Karena itu memang kebutuhan manusia. Oke, kita sudah lewat tentang apa, kemudian kita sudah melewati tentang mengapa. Nah, sekarang kita bertemu dengan siapa kita. Oke, kenapa siapa kita ini penting, teman-teman? Jadi, tentu kita harus mengetahui apa itu cinta. Itu penting sekali karena jika kita tidak mengetahui, tapi kita mengalami jatuh cinta, kok bisa gitu kan, lucu. Masa kita nggak tahu tapi kita bisa mengalaminya gitu. Makanya penting bagi kita untuk mendefinisikan, untuk mengetahui apa itu cinta. Kemudian kita perlu untuk mengetahui mengapa kita jatuh cinta. Kenapa? Karena tentu saja kita perlu mengetahui apa yang buat kita bisa jatuh cinta gitu. Apa alasannya? Dan alasannya adalah karena itu kebutuhan kita, kebutuhan seorang manusia, kebutuhan sosial kita. Dan kemudian sekarang kita bertemu dengan pertanyaan siapa kita. Kenapa siapa kita ini penting? So, teman-teman, jatuh cinta ini berhubungan dengan identitas dan kepribadian. Jadi penting sekali juga untuk kita mengetahui siapa kita. Jadi selain kita jatuh cinta dengan seseorang, yang dimana seseorang itu juga punya kepribadian, punya karakter,
karakter, punya identitas. Tentu saja kita juga patut mempertanyakan siapa diri kita. Nah, di sini surat Al-Baqarah ayat 30. Allah sudah memberikan jawabannya di Al-Quran. Siapa kita? Kita adalah khalifah di bumi. Jadi kita tuh manusia tuh diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Untuk khalifah itu kalau di ininya penguasa di bumi diartikan. Jadi kita tuh punya tugas ya untuk mengurus bumi. Itu yang Allah sudah berikan jawaban di Al-Quran. Nah, teman-teman, setelah itu kita juga perlu untuk mengetahui juga apa tugas kita, apa peran kita, apa amanah kita. Teman-teman di sini anak-anak remaja, di mana teman-teman juga siswa di PKBM Generasi Juara. Nah, siswa itu apa kira-kira? Siswa itu peran, ya kan? Jadi teman-teman perlu mengetahui apa peran teman-teman, apa amanahnya teman-teman di sini. Ini selain teman-teman jatuh cinta, teman-teman juga harus tahu siapa dirinya teman-teman. Kenapa? Karena cinta ini akan mempengaruhi hal tersebut. Maka penting mengetahui peran dan amanah. Kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Kita perlu mengupas siapa diri kita melalui 3 pertanyaan ini. Karena cinta itu akan memberikan dampak kepada diri kita itu sendiri. Maka jangan sampai cinta itu malah melalaikan. Kita harus menjadikan cinta itu memotivasi. Nah, memotivasi dalam hal apa? Yaitu apa peran teman-teman? Teman-teman seorang pelajar, maka tugas teman-teman adalah belajar. Amanah teman-teman adalah belajar. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimana caranya? Nah, tentu kita udah tahu bahwa apa itu cinta, mengapa kita jatuh cinta, dan siapa kita. Dan aku udah bilang bahwa cinta itu pasti akan mempengaruhi. Nah, masalahnya gimana cara kita mengganti cinta yang bisa melalaikan menjadi cinta yang memotivasi? Nah, bagaimana caranya? Ini ada 6 hal yang bisa aku sharing di sini. Yang pertama, tetapkan batasan dalam berinteraksi dengan orang yang kita suka. Yang kedua, ubah rasa kagum menjadi motivasi dan inspirasi. Yang ketiga, tiru dan ikuti hal-hal yang baik dari orang yang kita suka tuh. Ada hal yang baik kita ikutin gitu ya. Tetapi di hal yang keempat, kita tetap fokus pada tujuan dan mimpi kita. Kemudian yang kelima, prioritaskan tujuan sebelum cinta. Dan yang terakhir, saling bekerja sama dan mendukung. Kurang lebih ini 6 hal yang dimana mengubah dari cinta yang bisa melalaikan itu menjadi cinta yang motivasi. Kurang lebih itu aja yang bisa aku bagikan ya. Bu Desi, maaf kalau waktunya sedikit lama. Nggak apa-apa, malah nih sambil kita menunggu Ibu Ida ini ya, karena beliau ada kendala. Wah, ini tadi seru sekali apa yang disampaikan oleh Kak Rama, betul sekali. Boleh nih Kak Rama, boleh di-back lagi, balikin lagi tadi hal 6 yang bisa Kak Rama sarankan untuk kita semua ya. Dan ini adalah hal-hal yang perlu sekali emang ya, tidak hanya waktu kita masih remaja, bahkan sampai kita sudah berumah tangga pun, udah menjadi ayah bunda, ada batasan-batasan yang perlu kita batasi. Wah, Masya Allah. Kak Rama, pernahkah Kak Rama merasa terkhianati untuk dalam aspek cinta? Aduh, Bu. Kok jadi personal ya Aduh pertanyaannya aduh ya? aduh aduh. Ah, Enggak, ini cuma hanya nggak personal ya, cuma kadang kita pasti, kita akan lihat poin yang tadi Kak Rama sampaikan, ada 6 poin ini. Pasti mhm. ada mungkin enggak cuman Kak Rama, Bu Desi pun sama, ada satu titik yang akan merasa, wah terasa dikhianati ya atas dari hal cinta tersebut. Apa sih yang menyadarkan dari Kak Rama terlebih dahulu? Kita sharing-sharing aja Kak Rama nih. Pernah nggak Oke. pernah nggak? Iya, kalau bagi saya sendiri dan mungkin teman-teman di sini juga, saya yakin pasti ketika pertama kali di usia belasan tahun, itu muncul rasa-rasa, wah, ya rasa cinta itu kayak, apa ya, menumbuhkan rasa cinta dan menghasilkan oksitosin apa namanya? Dopamin, Dopamin, oksitosin ya? mhm. Oksitosin ya namanya?
Iya, di betul kepala kita yang dimana kita ngerasa, wah seneng banget, ngerasa banget. bahagia gitu ya. Kayak itu orangnya cuma sekedar, apa ya, kayak senyum ke kita doang tapi kita kayak, seneng banget gitu, kayak gitu ya, hormon oksitosin. Nah, emang pas awal-awal kita merasa kalau kita tuh setelah punya perasaan itu tuh punya ekspektasi yang besar. Nah, dan selain itu juga, aku menambahkan kalau kita juga mudah terbawa dengan media-media sekarang yang di mana cukup meromantisasi dan melebih-lebihkan tentang, eee, cinta itu harus seperti apa dan bagaimana. Dan mungkin di usia belasan tahun kita juga kayak menganggap bahwa, oh ternyata ini nih yang akan kita alami sama seperti yang aku tonton gitu di drama itu, di Nah, film itu, yang aku baca di novel itu gitu. Tapi ya itu tetap aja novel, itu tetap aja sebuah film, itu tetap aja, apa namanya, ya sebuah hiburan lah kayak gitu. Dan apa yang terjadi sebenarnya tidak seindah yang sesuai ya dengan yang di mana emang mereka tujuannya untuk hiburan gitu ya. Aku di sini bukan bilang mau merasa terkhianati atau bagaimana, cuman teman-teman perlu menyadari kalau apa yang ada di ekspektasi atau mungkin apa yang dirasakan pada saat sedang jatuh cinta dan apa kenyataannya, apa realitanya, mungkin berbeda. Mungkin dari persepsi kita, mungkin dari pandangan kita, itu terasa sangat, wah gitu ya, sangat mhm, sangat terasa, apa ya namanya, membahagiakan gitu ya, dan penuh, ya penuh cinta gitu. Tapi mungkin bisa jadi di realitanya itu tidak seindah seperti itu. Jadi, teman-teman perlu menyadari juga kalau, apa yang terjadi di kenyataan belum tentu sama dengan yang ada sama. di ekspektasi, kayak gitu. Itu Wah, betul aja. sekali. Wah, Kak Rama. Dan seperti ya, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah ya terhadap kita semua, kita tidak boleh berlebihan dalam segala aspek. Baik dalam segi kita untuk kebutuhan diri sendiri, bahkan sampai emosional itu tidak boleh berlebihan. Makan aja tidak boleh dilebih-lebihkan sampai kekenyangan. Nah, sama juga nih ya untuk dalam hal rasa cinta. Terkadang kita itu jatuh cinta ya Kak Rama, atau mungkin cinta itu bukan berarti kita, "Wah, aku suka nih," karena akan terbentuknya cinta itu bila mana ada percikan-percikan nih ya, biasanya dari perhatian, terus kemudian hal-hal yang mengagumkan, "Oh dia ternyata sifatnya berbeda dengan yang lain ya. Wah aku sayang banget deh." Sehingga ada rasa cinta dan kagum yang tertanam di dalam diri. Wah Masya Allah, terima kasih banyak Kak Rama tetap di sini ya Kak Rama ya, Oh karena ya nanti Bu, kita izin iya gimana saya Kak? tutup nih Mhm, dengan satu yang pengen mhm, saya bagikan gitu ya. Bukan closing statement sih, jangan, quotes saja. belum ditutup, jangan closing. Iya, quotes Ya saja sih. betul. Itu, perasaan cinta dan respon cinta adalah dua hal yang berbeda. Mungkin ini aku jelasin di closing statement aja deh, Bu. Boleh, siap. Nanti Iya, kita ini dulu ya bersambung. Betul betul. oke. Karena kalau Sambung. perasaan See cinta you. itu tidak bisa dikendalikan, respon beda lagi ya. Nanti akan dibahas di closing. Jangan sekarang closing-nya, Kak. Oke ya, para sahabat nih, kawan-kawan, ayah, bunda, dan ananda. Nih kita alhamdulillah sudah kedatangan Ibu Ida S. Widayanti. Nah kita sapa dulu nih. Ibu Ida, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar jelas Ibu Ida. Bu Ida bisa menyalakan kameranya Bu Ida? Bisa. Saya coba. Masya Allah. Nih tadi kita habis bahas nih Bu Ida POV tentang versi anak remajanya nih Bu Ida nih. Dan sekarang kita mau bertanya dengan pakarnya, apalagi terkhususnya dalam mendidik anak nih. Nah, ini cocok sekali untuk kita sharing bersama Bu Ida. Bu Ida bagaimana sih tanggapan
Bu Ida selaku sebagai orang tua sekaligus itu bagaimana menghadapi remaja-remaja atau terkhususnya Ananda saat ini yang sedang jatuh cinta. Mungkin kita langsung saja ya, kita beri applause dulu untuk Bu Ida, boleh reaction-nya dimainkan para hadirin. Dan Bu Ida boleh dong, Bu Ida untuk memperkenalkan lebih dalam lagi sebelum masuk untuk sharing-sharingnya. Kepada Bu Ida, waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi saya diminta memperkenalkan diri ya. Nama saya Ida S. Widayanti. Saya penulis buku-buku parenting dan juga pernah membersamai juga menulis buku untuk bersama para remaja. Masya Allah. Install Your Habit with Al-Quran. Jadi bagaimana membangun kebiasaan positif yang berdasarkan pada Al-Quran. Jadi itu yang ditulis oleh para remaja. Begitu. Wah, Masya Allah. Ya, berkaitan dengan tema kali ini seru banget ya. Temanya tentang jatuh cinta gitu ya. Basisnya tuh sama Kak Rama ya, dari POV para remaja. Nah, sekarang gimana POV-nya orang tua begitu ya, nah, Mbak ya? Betul sekali, Bu Ida. Pastinya ada perbedaan sudut pandang gitu ya. Kalau dari sebetulnya kalau orang dewasa juga pernah ngalamin muda gitu ya, pernah merasakan mana jatuh cinta ya. Sebetulnya kalau dalam perspektif manusia secara umum, cinta ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya, bukan hanya dialami para remaja. Cinta Betul. Bersumber dari Sang Maha Cinta ya. Mana sih sumbernya cinta gitu ya? Kalau anak-anak remaja lagu-lagu bilangnya dari mata turun ke hati begitu ya? Iya betul, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke lambung, nanti asam lambung naik nih Bu Ida. Ya, kalau kita tanya kenapa sih siapa sih manusia yang tidak membutuhkan cinta? Ada nggak? Wah, kayaknya sih sulit itu. Kita butuh sendiri aja kita nggak bisa gitu. Ya, sebetulnya setiap manusia membutuhkan cinta gitu ya. Kalau ditanya dari mana cinta ini kok semua orang membutuhkannya gitu ya. Kalau bayangkan seorang anak jika tidak merasa dicintai oleh orang tuanya. Ya. Bagaimana kalau orang tua juga merasa tidak dicintai oleh anak-anaknya. Ya, suami istri juga demikian. Jadi sebetulnya cinta itu adalah sesuatu yang sangat universal. Yang dibutuhkan. Ya tadi karena kenapa? Karena memang kita diciptakan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Betul. Kasih sayang yang memaham, mencintai. Nah, kalau terkadang kasih sayang ini dianggap cinta itu berbeda gitu ya. Memang cinta itu biasanya orang kalau kasih sayang itu universal, kalau cinta itu kadang-kadang dimaknai dengan ada unsur nafsu gitu ya. Cinta murni, cinta orang tua anak ke orang tua. Tapi begitu istilah cinta yang dikenali oleh anak remaja, itu biasanya cintanya itu dikurung oleh dengan kata ya lawan jenis gitu ya. Dan itu maknanya cinta yang tadi kadang-kadang dibarengi dengan dorongan nafsu gitu ya. Nah, sebetulnya memang pada masa remaja ini para ahli disebutnya dengan cinta sementara gitu ya. Kalau cinta yang universal, cinta anak kepada orang tua kepada anak itu cinta yang abadi gitu ya, yang memang tidak akan pernah hilang gitu semestinya jika manusia dalam kondisi fitrah. Nah, kalau cinta di antara remaja yang biasanya disertai ingin bersamaan, berduaan terus gitu ya, ingin saling memandang, lalu ingin berpegangan tangan gitu ya. Kalau itu memang itu adalah cinta yang sudah diiringi dengan nafsu ya, dan itu
Ini adalah cinta sementara, ya, merupakan bagian dari hal yang umum pada para remaja gitu ya. Itu berkaitan dengan hormon, berkaitan dengan otak gitu ya. Nah, mungkin di sini saya ingin jelaskan dulu kenapa sih pada anak remaja tuh cinta tuh kayak meledak-ledak gitu ya. Kalau cinta itu sampai nggak bisa makan, kadang-kadang nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Aduh. Selalu di hiporia lah pokoknya. Di masa-masa remaja itu hiporianya sangat luar biasa nih Bu Ida. Kalau nggak dibalas gitu ya, kalau cintanya tidak terbalas, wah itu bisa patah hati berkeping-keping. Aduh. Berkeping-keping jadi serbukan. Jadi terasa semuanya tidak enak untuk dilakukan. Nah, itu sebetulnya berkaitan dengan otak para remaja gitu ya. Jadi di otak para remaja itu memang masa berkembangnya bagian otak yang bernama amigdala gitu ya. Kalau para ahli menyebutnya itu seolah seperti meledak gitu ya, sehingga itu sangat energinya sangat luar biasa gitu ya. Dan untuk memahaminya kita harus paham sebetulnya otak remaja itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau para ahli mengatakan otak remaja itu dengan orang dewasa itu bayangkan sebetulnya ukurannya itu sudah sama. Tapi jaringan yang terhubungnya, sambungan baru 80%-nya orang dewasa. Jadi belum terbangun. Jadi seperti ibarat rumah yang belum selesai dibangun. Kira-kira seperti apa ya? Wah, masih belum terlihat cantiknya, belum terlihat kokohnya ya, Bu. Bukan sekedar cantik, tapi fungsi belum sempurna. Bayang kalau ada atapnya. Wah, kebanjiran nanti. Orang kebanjiran gitu ya. Delanya masuk angin, waduh. Nah itu makanya disebutnya otaknya itu sedang under construction. Ya, kalau bangunan jembatan belum selesai dibangun kan disebutnya under construction, betul ya? Iya, betul. Bangun, jadi hati-hati, kadang-kadang berbahaya. Nah seperti itu anak remaja. Otaknya sedang under construction, kadang-kadang berbahaya, gitu ya. Contohnya bahayanya apa? Otaknya sedang berkembang, terdorong mencari sensasi. Sensasi jatuh cinta, pengen berpacaran, pengen berduaan gitu ya. Lalu yang kedua, bertindak tidak memikirkan resiko. Dia belum bisa berpikir sebab akibat. Kalau berduaan di ruangan laki-laki dan perempuan tuh ya apa gitu ya. Mereka nggak memikirkan resiko. Nah resikonya itu adalah ketika otak ini kan terbagi 3 bagian ya. Ada otak reptil, ada otak mamalia, dan ada neokorteks bagian luar. Nah, yang belum selesai terbangun itu adalah neokorteksnya, otak yang bisa berpikir, yang bisa memahami sebab akibat, yang bisa berpikir bijaksana, berpikir masa depan gitu ya. Nah, sedangkan yang baru 80% itu otak pusat berpikirnya. Sedangkan otak sensasi emosinya itu sudah maksimal gitu, ibarat mobil yang kecepatannya turbo. Jadi pengennya ngebut, pengennya semaunya gitu ya. Remnya kalau di ibarat mobil itu belum kuat gitu ya. Lalu yang paling tadi kenapa muncul dorongan seperti itu, memang di remaja ini tadi bangkitnya hormon seksualnya itu ya. Hormon kortisol atau hormon stres juga muncul. Lalu tadi dari amigdala itu muncul sensitif fight and flight responnya. Jadi senangnya itu kalau ada tekanan atau ada rasa ketidaknyamanan di dalam keadaan emosi, dia bisa fight. Fight itu bisa berantem. Misalnya nih perempuan yang lagi diincernya itu disukai yang lain, wah itu bisa ngajak itu langsung jiwa-jiwa membaranya tuh cemburunya ya Bu Ida ya. Atau kalau dia nggak berasa mampu, dia akan flight. Flight itu melarikan diri, ngurung di kamar, nggak mau buka pintu, nggak mau makan gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami tentang otak
anak-anak remaja. Ya, bisa terlihat kan dari kadang muncul jerawat berlebihan gitu ya. Itu ya dari hormon yang muncul pada otak remaja. Nah, sekarang bagaimana sikap para orang tua? Ya, para orang tua dengan memahami ada masa-masa seperti itu gitu ya. Memang ketika masa seperti itu tuh biasanya kan orang tua pengennya larang-larang gitu ya. Ya, betul. Pengennya ngekang gitu ya, pengennya nggak boleh kemana-mana. Nah, seandainya dia sedang tadi hormonnya sedang muncul, bertindakannya sedang menggebu-gebu gitu ya, lalu dikekang-kekang sama orang tua. Nah, itu akan menimbulkan reaksi yang malah berlebih gitu. Dorongan fight-nya semakin kuat gitu ya. Sehingga di sini perlu bijak orang tua menyadari, memahami bahwa memang inilah fasenya para remaja seperti itu gitu ya. Sehingga banyak didengarkan, banyak dipahami gitu ya. Kadang-kadang kalau kitanya santai nih, orang tua tidak terlalu takut berlebihan gitu ya, malah anaknya jadi nggak takut berbicara ya. Ketika sudah didengarkan, mereka akhirnya jadi mengevaluasi sendiri gitu ya. Dia jadi mikir lagi sendiri, iya apa seharusnya begini ya gitu ya. Salah satu contoh nih guru saya ini Pak Ari Ginanjar Agustian ya di ISU. Nah, omaknya itu ibunya selalu bijak menghadapi ketika di masa-masa anak-anaknya mulai berpacaran gitu ya, pada lawan jenis. Ya itu sama didengarkan katanya. Ketika bilang, "Ih, mama aku ditembak." "Hah, ditembak? Ditembak pakai apa?" gitu. "Ya mama ditembak lah," gitu. "Masih mama nggak ngerti," gitu ya. Kan masih jadul gitu ya. Dengerin aja. Emang apa sih manfaatnya kalau terus kalau pacaran teh jadi semangat loh Mam katanya belajar. Oh ya? Buktikan ya kata mamahnya gitu ya. Emang beneran jadi semangat belajar. Nah, singkat cerita ternyata memang malah ketika udah dicoba gitu ya, ternyata malah konflik katanya gitu. Malah nilainya turun. Terus akhirnya nggak kemudian dia memutuskan, "Mah, aku nggak jadi pacarannya." Kenapa? Ternyata pacaran malah berantem ya, malah ngatur-ngatur katanya. "Apa nilai aku jadi jelek," gitu ya. "Aku nggak mau katanya sekarang pacaran," gitu ya. Nah, beliau bercerita gitu ya, ternyata ketika kita memberi ruang gitu ya, dengan diskusi yang mungkin setiap orang berbeda-beda gitu ya, tapi kalau dari perspektif beliau, ternyata didengarkan, diajak dialog ketika dia tujuannya berpacaran ingin nilai baik, tapi ternyata malah mengganggu, akhirnya dia yang memutuskan sendiri untuk tidak pacaran ya, dan ternyata itu tidak berlangsung lama gitu ya. Nah, kemudian kalau dari kami sendiri, dari saya dan suami ya, jadi bagaimana mengendalikan anak-anak remaja ini, memang jauh-jauh hari itu kita selalu bercerita kepada anak-anak dari mulai mereka usia-usia sebelum remaja itu kita suka bercerita gimana Umi dulu sama Abi ketemu gitu. Kan bahwa kita nggak pacaran, kita pakai ta'aruf gitu, pakai biodata. Terus yang mempertemukan kita guru ngaji kita gitu. Masya Allah. Terus mereka tanya, "Berapa lembar sih biodatanya, Mi?" Ada 3 lembar biodatanya. Wow, panjang banget. Isinya emang apa? Kita keseruan seperti itu ya, sehingga dari kecil mereka sudah punya bayangan gitu bahwa untuk menikah itu tidak harus berpacaran seperti kebanyakan orang gitu ya. Lalu kita ceritakan manfaatnya gitu ya, berkahnya, lalu kita lihat juga ada yang pacaran sekian lama malah nggak jadi nikah gitu ya. Sampai akhirnya saya punya 3 anak. Salah satu anak perempuan saya tuh ketika mulai remaja begitu malah bilang sama abinya, "Abi nanti Teteh cariin aja ya sama Abi ya," katanya. "Atau sama AA juga boleh," katanya. "Kan kalau sama laki-laki bisa ngecek sendiri," katanya, "gimana-gimananya kalau Teteh kan tahu," katanya gitu ya. Oh, alhamdulillah ya ternyata dari cerita-cerita bagaimana dulu orang tuanya gitu ya, menginspirasi dan membuat dia jadi punya
model gitu ya, punya contoh gitu. Seperti itu gambarannya, dan kita selalu jelaskan tadi tentang mengenai otak remaja. Memang kadang-kadang dorongan itu pasti ada, berarti normal gitu kan. Iya. Jadi bagaimana hal itu dikendalikan, kita sampaikan juga di ayat Al-Quran bahwa wala taqrabu zina itu kan jangan mendekati zina, jangan melakukan zina, tetapi jangan mendekati apapun yang mendekat ke arah sana. Itu sudah diantisipasi, sudah dilarang. Kenapa? Tadi ketika perempuan dan laki-laki dalam satu ruangan, neokorteksnya tidak akan bekerja. Yang bekerja adalah otak reptil. Kita sama seperti hewan, ya, tidak berpikir sudah nikah atau belum. Yang ada hanya nafsu saja. Neokorteksnya tidak bekerja, tidak bisa mengendalikan diri karena tadi dorongan nafsu. Lalu ya kita ajarkan juga tentang bagaimana peran setan, iblis menggoda manusia dari depan, belakang, kiri, kanan gitu ya. Itu artinya akan digoda manusia dengan bayangan-bayangan, hayalan-hayalan bahwa jatuh cinta itu sangat membahagiakan, nanti bahwa yang tidak punya pacar itu kampungan gitu ya, nggak keren gitu. Nah justru kita bangun kesadaran bahwa justru yang keren adalah yang menjaga diri, ya, yang tidak tadi yang tidak mendekati kepada perzinahan gitu ya. Jadi intinya kepada anak-anak bijak ya, memahami bahwa secara kedokteran, secara neuroscience juga memang ada gitu ya, tapi kita imbangi dengan kisah-kisah juga di zaman Rasul, bagaimana usia 17 itu kan kalau di kita itu masa-masanya sweet 17 gitu ya. Nah, kita imbangi cerita dengan bahwa para sahabat usia 17 itu justru ada yang menjadi pemimpin perang gitu ya. Sweet 17 itu bukan dalam hal percintaan, tapi justru dalam membela agama Allah gitu ya. Dan itu keren gitu. Nah seperti itu yang mungkin gambaran mengimbangi cerita-cerita di novel-novel, di film-film yang bucin-bucin gitu ya. Kita arahkannya bucinnya ke arah yang benar, cinta Allah, cinta Rasulullah. Kita ingatkan apalagi ini seperti di dekat di Maulid ya, di perayaan Maulid itu ya kita hidupkan kecintaan anak-anak kita itu kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada para nabi. Nah, salah satunya itu mengidolakan memang itu dari bisa dari cerita-cerita waktu kecil gitu ya, sehingga anak-anak bukan mengidolakan para artis K-pop dan sebagainya. Mungkin seperti itu dulu Mbak Desi ya. Oke, Masya Allah. Kita beri aplaus dulu dong buat Bu Ida, betul sekali ya. Dan orang tua pun pasti melewati masa-masa muda juga ya. Hanya saja tadi itu disampaikan, ternyata ketika remaja emang untuk perihal konteks kita memahami perbedaan mencinta itu sudah ada, cuma hanya saja kita kalau waktu remaja belum semuanya full, kabelnya terpasang, jadi jiwa reptilnya lebih dominan berarti ya Bu Ida ya. Karena emang ya, kalau apalagi ingat kalau kita ya, kalau belajar agama kan pasti selalu mengatakan jangan berduaan apalagi bukan muhrimnya, pasti yang ketiganya siapa ya? Dan itu akan pasti menimbulkan hal-hal di luar kendali kita. Ya tadi jiwa reptil tadi ya, nggak cuma yang laki-laki, perempuan juga pasti ada jiwa reptilnya karena memang kita di masa-masa itu kabel-kabel kita belum tersambung dengan sepenuhnya. Wah, Bu Ida nih, Bu Ida kita nggak bakalan spill banyak di webinar ini karena kita nanti ada ngobrol asik lagi dan seru di tanggal 26 Oktober nanti bersama Bu Ida dan Karama. Nah, tadi kita udah sempat nih spill sedikit ya, karena kalau semuanya di sini
Nggak kelar, soalnya ini seru banget ini ya. Karena kita bisa belajar POV-nya sebagai orang menjadi remaja, sebagai Karama tadi ya POV-nya, terus dari orang tua itu ada Bu Ida, kita bisa terpancarkan bagaimana untuk mengatasinya. Bu Ida, aku mau bertanya sebelum kita sesi sharing sama Karama juga nih ya. Bu Ida, pas tadi si kakak, si Teteh bilang, udah deh dicariin Abi aja tau nggak sama AA. Wah, apakah sebelumnya itu di keluarga Bu Ida emang dengan hasil cerita terus mengayomi, jadinya Ananda terbayangkan, wah sepertinya kalau untuk cinta pun bisa tumbuh dengan tersendirinya. Itu gimana ya Bu Ida ya? Karena cinta itu sama tadi ya, jadinya rasa emosionalnya tuh lebih tinggi. Ketika kita cemburu jadinya lebih membara. Aduh, kalau dia agresif mungkin marah, tapi kalau dia orangnya pemalu akhirnya mojok galau gitu ya. Itu bagaimana sampai si Teteh akhirnya saya bisa serahkan kepada Abi atau AA untuk mencari pendamping hidupnya si Teteh. Itu gimana nih Bu Ida? Iya, jadi memang tadi ya melalui obrolan, kenalan-kenalan, alhamdulillah circle pertemanan Umi Abinya pun gitu ya, kita menjaga untuk berada di lingkungan yang satu visi misi gitu ya. Mereka melihat bahwa teman-teman kita suka ceritakan juga termasuk saudaranya. Adik suami juga kan nikahnya dengan ta'aruf gitu ya. Dan kebetulan dapat jadi adiknya suami ini perempuan. Dapat suaminya itu kan teman suami saya gitu ya. Jadi dicarikan teman yang ideal lah menurut suami saya gitu ya, dari sisi kesolehannya, lalu keluarganya, lalu intelektualnya juga gitu. Jadi sebelum usia 50 ternyata sekarang sudah jadi profesor gitu ya. Masih muda, pandai berbisnis gitu. Nah, kemudian sehingga anak-anak saya ngelihat gitu, oh iya ya yang dinikahkan ta'aruf itu ternyata bisa dapat pasangan yang keren, bisa aja katanya cariin buat bule katanya teman Abi yang keren gitu ya. Iya itu kan dita'arufkan gitu. Lalu di keluarga saya juga ada yang menikahnya beberapa itu nikahnya melalui ta'aruf gitu ya, melalui pihak melalui guru ngaji, melalui dalam halaqah-halaqah gitu ya, yang memang hanya diperlihatkan foto saja dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Begitu pula di teman-teman saya juga, teman-teman suami juga seperti itu. Kita ceritakan sejarahnya dulu begini nikahnya, dulu begitu menikahnya gitu. Sehingga lama-lama mungkin dia melihat, oh iya ya ternyata cinta itu betul-betul Allah yang kasih ya gitu. Sebelumnya nggak kenal, ketika sudah Allah berikan rasa cinta ya walaupun bertemunya juga nggak lama gitu ya, tapi karena sudah jelas visi misinya sama, ternyata pernikahannya alhamdulillah langgeng gitu ya. Kalau di komunitas suami itu di Hidayatullah ya, ada majalah Hidayatullah, memang pernikahan barokah itu sudah terbiasa, nikah 60 pasang, nikah 50 pasang, itu sudah biasa pernikahan barokah yang baru ketemu saat nikah gitu ya. Dan setelah menikah mereka dikirim ke berbagai pelosok di Indonesia untuk berjuang, untuk berdakwah dengan membawa majalah tadi gitu. Jadi cerita-cerita seperti itu sudah sering menjadi obrolan kami gitu ya. Sehingga mungkin mindset dia bahkan bukan cuman Abi sama AA, dibilang dia kan punya adik laki-laki juga. Bahkan kalau adik Kevin juga kalau bisa wah, Masya Allah. Sepanjang itu sudah dikenali gitu ya, sudah ta'aruf betul-betul segala macamnya, Teteh siap aja katanya sampai seperti itu. Jadi saya amazing banget gitu, bukan hanya mempercayai
AB-nya, kakak laki-lakinya, tapi juga adik laki-lakinya pun dia percayai gitu. Wow, Masya Allah. Wah, jadi ada terbayang lagi nih, ada pertanyaan lagi nih Bu Ida. Mungkin Kak Rama juga bisa ya. Di sini saya mau menanyakan nih, Bu Ida sekaligus sebagai ibu dan sebagai sisi perempuannya. Kalau Kak Rama saya mau tanyakan sisi sebagai laki-lakinya. Bu Ida, bagaimana sih cara menghadapi, kan kebetulan Bu Ida punya ananda laki-laki dan ananda perempuannya. Itu bagaimana cara menghadapi ketika masa-masa Ananda sudah mengenal cintanya itu adalah dengan lawan jenisnya. Itu bagaimana menghadapi dengan dua tipikal yang berbeda. Dan di satu sisi saya mau menanyakan ke Bu Ida nih. Kalau Bu Ida waktu remaja dulu sebagai perempuan itu gimana sih perasaannya? Dan Karama boleh menjelaskan nih ya, POV sebagai laki-laki kenapa bisa jatuh cinta? Karena ada, kalau saya baca ya, perempuan itu paling gampang jatuh cintanya nih. Apakah betul Bu Ida? Coba kita tanya dulu nih ya, dari segi pengalaman Bu Ida, tapi kita mau lihat dulu sebagai seorang ibu, Bu Ida bagaimana nih menanggapi dengan dua karakter yang beda, laki-laki dan perempuan, itu bagaimana nih Bu Ida? Ya, terima kasih. Ya ini memang terkadang jadi ujian juga ya bagi kita gitu ya. Saya punya 3 anak juga tipikalnya berbeda-beda. Nah si anak laki-laki ini yang sulung adalah satu masa di mana dia waktu kuliah semester berapa gitu ya. Dia mulailah cerita-cerita temennya gitu ya. Terus dia bilang, oh gitu, emang ada berapa teman perempuannya? Ya sebetulnya sih nggak pacaran, cuman ini aja yang sudah mulai apa namanya dia bilangnya apa ya istilahnya tuh sudah mulai apa nyebutnya ya sudah mulai tertarik gitu ya. Nah, katanya ada 2 2 pilihan. Aduh. Gimana? Saya bilang soalnya dua-duanya tuh unik katanya. Oh. Yang satu itu kayak Umi lah jilbabnya panjang katanya. Terus terjaga gitu ya. Nah terus yang satu lagi gimana? Kalau yang satu lagi tuh kayaknya asik buat main kalau yang itu katanya. Main gimana? Ya misalnya jalan-jalan gitu. Bisa sih dia bilang gitu. Tapi yang ini sih aku nggak ada perasaan apa-apa tapi seneng aja gitu di dalam organisasi itu berdiskusi gitu. Terus ya saya ajak ngobrol dan lain sebagainya lah ya tentang ya memang berteman itu kita bisa dengan siapa aja gitu tapi ya bagaimanapun kan kita punya rambu-rambu gitu ya. Saya bilang dengan berbagai apa namanya ya tetap hati-hati gitu ya supaya tidak anak saya merasa Umi nggak asik nih diajak ngobrol ntar aku mau cerita lagi gitu ya. Memang di sini apa ya ramuan racikan berbicara antara kita bukan yang serba boleh gitu ya. Kita juga tetap harus mengingatkan rambu-rambu tapi kita juga harus asik gitu. Jadi saya sih banyak mendengar dulu setelah dia curhat baru tadi diingatkan tentang rambu-rambunya. Iya juga ngerti katanya gitu ya. Yang lucu tuh apa namanya baru saat wisuda dia. Jadi dia nah kali saat wisuda Umi mau kenalan katanya sama ini sama mamahnya teman dia sebutkan namanya. Ya kita kenalan aja. Tapi dia bilang sih aku masih dia juga masih belum mau serius kepada pernikahan gitu ya. Jadi oh ya sudah kalau memang si perempuannya juga belum siap. Tapi kita juga coba tawari juga, mau ini nggak ta'aruf? Aku enggak lah nggak ta'aruf katanya. Oke. Beda, walaupun diceritakan hal yang sama gitu ya. Teteh itu langsung mau mengajukan diri, kalau dia ditawari juga nggak mau gitu ya. Ya, karena
bagaimanapun kan ini tidak bisa memaksakan gitu ya, kita tidak bisa memaksakan keinginan anak-anak. Tapi ya gitu, alhamdulillah sampai sekarang sih kan dia tinggal sama adik saya karena kantornya lebih dekat ke rumah adik saya. Ya dia mah nggak pernah pacaran katanya, ini aja hari Sabtu Minggu paling olahraga gitu ya. Oh ya berarti dia tetap menjaga gitu, tidak sampai yang pergaulan bebas gitu. Mungkin Insyaallah. gambaran perbedaan. Perbedaan. Kelihatan dia masih usia 16 tahun. Tapi suka saya tanya-tanya juga. Di pesantren, saya bilang, "Nak, kan di pesantren tuh, tapi ada nggak sih teman-teman yang pacaran?" "Ya ada lah, Mi." Kata, "Hah? Kok ada?" Ditanya. "Ya kalau liburan lah mereka," katanya ini, kan nggak ada HP. Kalau Evan punya pacar nggak? "Ya enggak lah, ngapain pacaran," katanya gitu. Oh ya belum. Punya suka kepo nanya-nanya. Saya mengakui sedang seperti apa, di fase mana gitu. Jadi supaya saya juga bisa tetap berdialog dengan mereka, ingin tahu juga perspektif mereka. Wah, Masya Allah. Wah, boleh dong Bu Ida, sekali lagi yang tadi nih, waktu Bu Ida, kalau dari pribadinya Bu Ida nih, Bu Ida waktu jatuh cinta itu lebih agresif kah atau lebih ke pemalu gitu? Kalau saya tipikal orang yang sedikit agresif. Kalau Bu Ida bagaimana nih? Dari suaranya kelihatan tuh agresif. Tebak dulu saya tipenya seperti apa. Kalau Bu Ida kebalikannya dari saya sepertinya. Betul nggak nih Bu? Iya. Iya. Jadi saya tuh dulu bukan dulu. Saya tuh 11 bersaudara. Perempuannya ada 6. Ada semuanya. Saya perempuan terkecil. Jadi di antara adik kakak yang 6 perempuan itu, saya adalah perempuan yang paling kecil. Paling kecil. Ya, 5 orang kakak saya tuh semuanya pandai berbicara alias cerewet. Maksudnya aktif berbicara. Seingat saya dulu, kalau saya mau buka mulut, mereka udah pada bicara. Jadi saya diem, nggak banyak berbicara. Jadi saya memang dari kecil tipikal yang nggak terlalu banyak berbicara, berekspresi gitu ya. Dan saya tuh anaknya hobi baca, hobi belajar. Nah, jadi di fase teman-teman saya punya pacar, saya nggak merasa tidak merasa tidak pengen seperti itu gitu. Entah kenapa ya. Usia SMP, mungkin usia SMA adalah ya orang yang biasa tertarik gitu ya, kirim-kirim surat gitu, tapi nggak sampai yang gimana-gimana gitu ya. Apalagi saat kuliah juga saya merasa itu kan sudah mulai aktif di organisasi keislaman ya. Jadi di situ sudah terpagari gitu. Jadi SMP saya merasa belum tertarik gitu ya. Di SMA sudah mulai ada ketertarikan, tetapi itu tadi karena orang tua itu dengan 11 anak selalu mengatakan kalau nggak masuk negeri pulang kampung. Saya kan dari Garut, sekolah di Bandung, jadi terus belajar sekolah SMP, SMA, lalu kita harus balik ke kampung terus ngapain gitu, dan saya sangat takut gitu ya kalau disuruh ke kampung nggak sekolah nggak kuliah gitu. Sehingga tadi meskipun ada dorongan rasa mungkin sudah mulai suka sama lawan jenis, ada yang ngajak pacaran, saya takut dengan studi saya nggak mulus sehingga saya harus pulang kampung gitu ya. Jadi memang di fase usia SMA itu lebih banyak menyibukkan diri di belajar gitu ya. Ada saat-saat main tapi nggak yang jatuhnya tuh nggak main yang kayak pacaran gitu ya. Nah pada saat kuliah tadi masuk pakai jilbab, lalu masuk organisasi
keluarga Muslim, kayak Rohis gitu ya. Di sana Iya. kan orang idealisme banget ya, idealis banget gitu. Jadi walaupun ada ketertarikan, kita lebih kepada kepada kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya, sehingga menjadi semacam lebih terkontrol, terkendali gitu ya. Nah, selanjutnya sudah mulai mengenal pacaran menikah dengan ta'aruf gitu. Taruh. Nah, dari situ ya sudah gitu, saya aktifnya di lembaga keislaman. Dan yang menarik gitu ya, di fase mau menikah itu kan kita tetap ada kegalauan gitu ya. Aduh, dapat suami yang kayak gimana gitu, doa seperti apa. Doa saya itu agak serem. Mau dengar nggak doanya? Apa itu Bu Ida? Kok bisa serem Bu Ida? Wah, jadi penasaran. Apa Bu? Kok bisa dibilang serem nih Bu Ida? Jadi saat itu tuh entah kenapa keyakinan sama Allah saya tuh bahwa Allah akan ngasih jodoh yang terbaik itu sangat kuat. Jadi saat itu doa saya masih ingat ya. Kita ini kan selalu ada dalam dua sisi gitu ya. Ya. Dua sisi hal yang ekstrim. Misalnya doanya tuh gini, ya Allah temukan saya dengan pasangan gitu ya, dengan jodoh yang baik untuk dunia akhiratku. Ya, yang terbaik. Jika yang terbaik itu adalah yang jelek. Langsung disebutkan nih jelek. Tapi dengan kejelekan wajahnya itu membuat saya jadi dekat dengan Engkau gitu ya, dekat dengan Allah. Nggak apa-apa, aku siap gitu ya. Wah, langsung di spesifik. Tapi benar ya, Allah itu adalah Maha Pendengar setiap hambanya. Belum selesai ya. Yang terbaik itu adalah saya mendapatkan suami yang ganteng gitu ya, yang sangat ganteng, tapi terus dengan kegantengannya itu dia sombong gitu ya, maksudnya kurang bagus akhlaknya, baik untukku, membuat saya jadi semakin dekat dengan Engkau, aku ridho. Oh, agak ekstrim ya. Jadi gak apa-apa deh, saya agak sedikit sebel di dunia, tapi saya lebih dekat gitu ya Bu Ida. Sama Allah gitu, nggak apa-apa gitu ya. Wah, unik ini Bu Ida. Soalnya aneh. Terus saya bilang gini, ya Allah, jika yang terbaik berjodoh denganku adalah orang yang bodoh gitu ya, yang nggak pinter, tapi itu menjadi ladang amal bagiku untuk membantu dia menjadi lebih pandai gitu ya, aku siap. Wah, di luar nulur aku, di luar ekspektasi wah. Jadi Bu Ida berdoa tetap satu tujuannya, harus lebih mendekatkan sama Sang Penciptanya, apapun keadaan sang pasangan. Wis. Terus jika yang terbaik menurutmu, yang membuat aku dekat denganmu, yang baik untuk dunia akhiratku adalah yang pandai, tapi dengan kepandaiannya itu terus dia sombong gitu, menghina aku, nggak apa-apa, karena itu akan membuat aku jika itu membuat aku lebih dekat dengan Engkau dan membuat aku baik untuk dunia akhiratku. Wah, ini berarti udah kayaknya lapang sekali. Saya serahkan mau seperti apa pasanganku, saya ikhlas ya Allah. Wah. Saya bilang ini serem. Ada satu lagi. Jika yang terbaik menurutmu adalah jodohku ini orang yang miskin, tapi dengan kemiskinannya menjadi ladang amal bagiku untuk berbagi gitu ya. Aku ikhlas jika itu memang baik untuk dunia akhiratku. Masya Allah, wah ini kita yang kaum Hawa nih. Kalau kita mau udah detail gitu, maunya tinggi gitu kan, ganteng, baik. Baiknya. Jika yang terbaik adalah orang yang kaya gitu ya, yang dengan kekayaannya tadi gitu ya, membuat saya merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan makin dekat dengan Engkau, maka aku siap. Gitu ya. Terus dan terakhir,
jika menurut engkau yang terbaik bagiku adalah tidak berjodoh, ya, jodohku di akhirat, maka Wah, insya ini Allah lengkap banget. Aduh. dan ternyata Wow. itu tuh kayak entah kenapa sampai keluar doa seperti itu di titik keikhlasan yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ternyata yang datang adalah yang di tengah-tengah semuanya. Masya Allah. Wah. Ya. Betul-betul. Terkadang juga doa kalau kita masih banyak tuntutan, itu namanya tidak ikhlas juga ya Bu Ida ya. Wah Bu Ida, ini karena waktu kita terbatas nih Iya. Bu Ida, kita skip dulu karena kita kalau semuanya spill nanti nggak seru pas ngobrol asik dan serunya di tanggal 26. Wah ini jadi pengen banyak ngomong tapi kita sambung dulu ya. Wah Bu Ida, tapi emang kalau mau cerita tapi ya kayaknya nih entar aja deh. Ini saya bimbang karena waktu kita sudah tipis sekali nih. Nih boleh Kak Rama masih ada di sini kah nih sebelum ada sesi tanya jawab? Nanti sesi tanya jawab ini 2 orang saja ya. Nih Kak Rama tadi udah sharing-sharing sama Bu Ida sebagai sisi sebagai seorang ibu atau orang tua dan sisi sebagai seorang perempuan waktu ketika melanda menjadi jatuh cintanya. Nah, yang Bu Desi mau tanya ini sama Kak Rama sebelum kita closing statement walaupun mau cerocos mulu nih ya. Bu Desi mau tanya sama Kak Rama. POV-nya sebagai laki-laki nih Kak Rama. Jadi posisi sebagai laki-laki benar gak sih sulit sekali menaklukkan hati kalian gitu. Itu gimana nih menurut Kak Rama nih? Aduh, jadi penasaran ya. Kita lihat sudut pandangnya laki-laki nih. Gimana nih Kak Rama? Ya Bu, izin berbicara ya Bu. Mungkin yang pertama laki-laki itu kan memang tidak seperti perempuan yang lebih mengutamakan perasaan ya. Saya laki-laki Aduh, lebih memang mengutamakan sih ya. logika gitu. Jadi tadi pertanyaan Bu Desi bagaimana Bu? Iya, apa benar laki-laki itu sulit jatuh cinta? Karena kan mayoritas atau kita sering dengar perempuanlah yang paling sering jatuh cinta. Karena mungkin sapaannya kalian, kaum Adam atau perhatian kalian itu menjadi salah artiannya kita. Makanya kan kenapa perempuan itu disampaikannya adalah tulang rusuknya laki-laki gitu. Nah, apa benar gitu Kak Rama? Dan ini bagaimana nih untuk laki-laki biar tidak sembarangan untuk memberikan hal-hal yang membuat kita kaum Hawa itu biar tidak terlalu baper. Nah, ini gimana menurut versinya Kak Rama mewakili salah satu kaum Hawa? Kaum Adam, kaum Hawa mah kita. Itu gimana nih Kak Rama? Mungkin saya coba menyampaikan dari sudut pandang saya. Jadi saya nggak yakin bisa mewakilkan, cuman mungkin saya menyampaikan aja dari perspektif saya aja. Kalau dibilang apakah laki-laki itu sulit jatuh cinta, mungkin lebih tepatnya laki-laki yang dewasa, laki-laki yang maksudnya sudah memiliki visi gitu ya, sudah memiliki prinsip, itu mereka pasti lebih berhati-hati dalam jatuh cinta karena mereka bisa mengutamakan logika, mengutamakan tujuan saya mau kemana, fokus saya kemana, prinsip saya seperti apa gitu. Dan mereka dibilang nggak mudah jatuh cinta karena mereka lebih mengutamakan logika itu, mereka lebih mengutamakan tujuan mereka lebih mengutamakan prinsip-prinsip saya yang mungkin kalau perempuan itu berbeda gitu, kayak gitu. Itu mungkin kalau dibilang laki-laki itu sering jatuh cinta lebih tepatnya karena laki-laki lebih mengutamakan logika kayak gitu. Itu yang pertama. Mungkin bisa juga ya karena seperti itu ya, atau ada alasan lain kayak logika karena semisal belum siap, dalam artian belum siap secara finansial, secara mental, secara ilmu gitu. Jadi laki-laki karena hal tersebut yang buat defense mechanism untuk tidak mudah jatuh cinta kayak gitu. Nah terus saya juga ingin menyampaikan kayak apa tadi saya keluar. Ya laki-laki itu emang lebih berhati-hati gitu. Jadi nggak
mungkin cukup berbeda dengan perempuan yang ya mudah terbawa lah gitu perasaannya. Laki-laki itu lebih berhati-hati karena tadi yang saya sampaikan lebih mengutamakan logikanya. Kayak gitu. Wah, Masya Allah. Wah, ini juga ya jadi apa ya, sebagai peringatan juga untuk kita kaum Hawa ya. Ya, jadi kita coba ini dulu analisis dulu dengan kaum Hadam ini. Apakah benaran untuk kita sendiri atau emang diperlakukan untuk seluruh teman-teman kaum Hawanya ya, Masya Allah. Oke ya, wah terima kasih banyak Kakak Rama, Kak Bu Ida. Tetap stay di sini karena belum closing statement. Kita buka dulu untuk sesi tanya jawabnya 2 orang saja ya. Dari chat 1, yang resen 1. Wah ini pas sekali yang resen 1, yang tanya jawab di kolom chatnya juga sudah ada yang nanya 1. Ini dimulai dari yang resen terlebih dahulu. Nih Ibu Ida juga ini yang resen. Boleh Bu Ida, waktu dan jaringan dipersilakan Bu Ida. Mohon maaf nih ya, nggak terlalu terlihat karena sedang di mobil. Bu Ida, apa kabar? Mudah-mudahan nanti ketemu tanggal 13 ya Bu, Oktober ini lagi di Jogja Bu, menuju ke Jakarta. Insya Allah. Ya Manila Ibu. Iya, udah 3 hari ini. Iya Ibu, ini terima kasih sekali. Tadi cuma mau mengingatkan tuh ada yang bertanya di chat. Terus yang kedua adalah mengingatkan untuk seluruh peserta. Jangan lupa hadiri tanggal 26 itu filmnya seru banget, bagus banget untuk anak dari kelas mohon maaf usia 10 tahun boleh ikutan. Itu Mbak Desi. Jadi 10 tahun boleh ikutan asal ditemenin orang tua, boleh ditemenin ayahnya, boleh ditemenin ibunya atau kakaknya, saudaranya dan lain sebagainya. Dan itu harganya murah banget karena udah termasuk bukunya Bu Ida gitu ya. Dan kemudian juga jangan khawatir, nonton bareng kita itu berbeda banget karena bukan di bioskop Ibu gitu ya. Bukan di bioskop tapi di di gedung PSG UI ya. Jadi karena sambil seminar. Mohon maaf ini agak rame soalnya di stasiun. Ya. Mudah-mudahan nanti juga ada kisah inspiratif buat orang tua yang punya masalah, terutama masalah remaja. Itu juga sekarang Bu Ida, mohon maaf, Kak Rama menerima konsultasi, coaching, gitu ya. Kak Rama bisa menerima konsultasi coaching, yang ikut kegiatan ini bisa dapat gratis konsultasi selama 30 menit dengan Kak Rama. Nanti ada paketnya seperti itu. Mudah-mudahan menemukan minat bakat dengan Kak Rama juga bisa konsultasi. Mbak Desi. Ya, beli tiket ini nih banyak banget. Kereta. Banyak banget gratisnya. Gitu ya, banyak banget bonus-bonusnya. Gitu Mbak Desi. Oke, Bu Ida. Ya, Manila Bu Ida. Mudah-mudahan jangan sampai ketinggalan ini ya, ketinggalan promonya hanya sampai tanggal 5 Oktober. Gitu Mbak Desi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Wah, tadi tuh yang tadi saya sampaikan juga ya. Kita dengan harga 150.000 udah tadi bisa dapat bukunya Bu Ida ya kan, mendidik bahagia mendidik itu wah luar biasa, dapat snack, dapat makan, terus kemudian apalagi tadi ngobras juga ikutan ngobrol asik dan seru ya maksudnya ya. Kemudian tadi bisa nonton bareng bukti ini udah malam nih kayaknya nih ya. Pembuktian perjalanan cinta. Wah, Masya Allah, ini boleh kawan-kawan segera yuk daftar karena promonya cuma sampai 5 Oktober. Nah, Bu Ida, ini ada pertanyaan terkhusus untuk Bu Ida dari Bunda Diah. Izin bertanya, bagaimana sih tips mendengarkan anak berbicara? Apakah mendengarkan dan memberi solusi atau perlu juga memberikan contoh-contoh dalam kehidupan atau seperti apa nih Bu Ida? Menurut pengalaman Bu Ida, Umi dan Abi yang asik itu seperti apa sih menurut Bu Ida? Boleh nih Bu Ida sebelum kita closing statement pada malam hari ini. Oke,
Baik, terima kasih kepada Bunda yang bertanya ya tadi bagaimana mendengar yang asik gitu ya. Dalam ilmu coaching ya, dalam ilmu coaching itu sebagai seorang coach maka ada pelajaran khusus teknik mendengar ya. Mendengar ini biasanya disebutnya active listening. Jadi mendengar yang aktif itu adalah mendengar yang memang fokus gitu ya. Kita nggak sambil goreng, nggak sambil pegang HP gitu ya, nggak sambil macam-macam gitu ya. Kalau sedang fokus kita berbicara betul-betul eye contact. Ya, melihat matanya gitu ya. Sebetulnya anak tuh nggak perlu terus-terusan begitu gitu ya. Khusus di saat berbicara yang penting-penting gitu ya. Kita memang meluangkan waktu khusus fokus kepada dia. Nah, dengan kita eye contact itu matanya memandang, lalu kalau bisa sejajar posisinya, kalau dia duduk, kita juga duduk gitu ya. Kalau dia berdiri, mungkin sebenarnya lebih nyaman lebih duduk ya, sama-sama duduk sehingga sejajar. Nah, dengan posisi seperti itu, kemudian kan tadi kita menatap ya wajah dia. Kemudian ekspresi kita itu matching mirroring istilahnya itu. Matching mirroring itu apa? Jadi kita mencerminkan ekspresi dia. Kalau dia ekspresinya lagi bicara senang, kira-kira kita gimana? Harus senang. Masa sedih? Kalau kita sedih atau kitanya jutek gitu ya. Apaan sih gitu aja gitu kan. Langsung bete gitu ya, nggak mau ngelanjutin ceritanya. Kalau bisa kita seperti cerminan. Ketika dia happy, Bun, masa sih tadi aku ketemu cowok? Oh ya, gimana? Walaupun kita kan deg-degan gitu, anak cewek denger bicara cowok gitu kan. Reaksi kita tuh kadang-kadang reptil yang muncul gitu. Kita pengen yang ngelarang gitu ya. Hello, tenang Bu gitu ya. Dia lagi perlu didengerin aja dulu gitu. Jadi kita ikutan aja dulu. Ekspresinya kayak seneng sama dia, walaupun di dalam hati kita nih agak deg-degan gitu, tapi kita harus paham bahwa dengan kita berekspresi sama gitu ya, mencerminkan perasaan yang sama, dia akan merasa diterima, dia akan merasa siap gitu ya, membuka diri ya. Misalnya terus kalau dianya lagi sedih, Bun, masa sih tadi aku gitu ya, terus kitanya kenapa sih? Kitanya ketawa, waduh nggak matching juga ya. Dia jadinya gimana sih Bunda nih rasain perasaan aku, dia jadi males ngomong gitu. Betul. Nah, jadi kalau dia lagi turun bicaranya, kita juga ikut turun. Ada apa gitu ya? Sepertinya sedang sedih gitu ya. Kita pun juga menyamakan. Nah, ketika kita bisa ngikutin emosinya dia gitu ya, dia maka akan membuka pintu. Membuka pintu itu untuk dia berbicara juga mendengarkan. Dalam istilah ilmu coaching itu namanya kita building trust, membangun trust. Karena kita dengan anak itu seperti 2 pulau yang berbeda. Perlu untuk bisa lalu lintasnya menyambung kan perlu ada jembatan ya. Iya, betul sekali. Sebelum kita lanjut, nah dibangun dulu jembatannya. Dibangun dengan jembatan, membangun jembatan komunikasi itu apa? Biasanya lebih banyak kepada bahasa-bahasa nonverbal. Ya, tadi kitanya fokus kepada dia, nggak pegang apa-apa, nggak lakukan apa-apa dulu, terus tadi menyamakan tinggi rendahnya suara, menyamakan ekspresi, itu nggak pakai dipikir, nggak pakai di otaknya, nggak, oh Bunda udah sama, otomatis aja, nanti dia pengen berbicara ya. Nah, setelah itu tadi kita dengerin, mendengarkan aktif itu kita boleh kasih kata oh gitu ya, boleh kasih feedback sebagai tanda bahwa kita dengerin dia gitu ya, tapi alamiah aja. Kita menganggukkan kepala, kemudian ketika dia senyum kita juga senyum gitu ya. Ketika kita respect ya, itu akan ngalir begitu saja. Ya, ngalir, kita pun akan nggak terpaksa gitu ya. Nanti akhirnya setelah dia bercerita, baru boleh kita bertanya.
Ya, anak-anak itu kalau ditanya, kalau building trust-nya sudah terbangun, kita dengan bertanya itu untuk memahami tujuan dia itu apa sebenarnya yang dia inginkan, gitu ya. Misalnya tadi aku berbaik, artinya dia pasti punya dorongan-dorongan fitrah kebaikan, ya. Dengan didengarkan, ditanya, itu sehingga nanti akan muncul dorongan yang dorongan kebaikan yang ingin dia munculkan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Bun, ya, untuk mendengarkan, ya. Sehingga walaupun nggak selalu ngasih solusi, nggak harus selalu ngasih solusi, nanti solusinya bahkan bisa muncul dari dalam diri dia sendiri. Contohnya, anak saya waktu itu nilai matematiknya jelek gitu ya, terus dia sedih pulang sekolah. Terus ya tadi ya saya bertanyanya dengan empati gitu ya, sepertinya wajahnya sedih. Iya, tadi aku nilainya jelek. Oh ya, emang maunya seperti apa? Aku pengen nilainya bagus gitu ya. Kira-kira kenapa ya kok nilainya jelek? Kita nggak menghakimi, nggak begini misalnya. Tuh kan makanya kata Umi juga belajar gitu. Kalau kayak gitu dia jadi nggak mau ngobrol lagi tuh. Kalau jadi pendengar asik, kita perlu tanya, emangnya pengen nilainya berapa? Ya aku pengen besar lah nilainya. Oke, kira-kira kalau pengen nilai besar itu gimana caranya? Terus dia bilang, ya harus belajar lah katanya gitu. Sebenarnya aku udah ngerti, cuman aku tuh sebenarnya cuma satu hal aja, Mi. Apa itu? Aku kurang banyak latihan soal katanya gitu. Oh gitu. Jadi penyebabnya kurang latihan soal. Jadi sekarang mau seperti apa keputusannya gitu ya. Oke, aku sekarang akan memperbanyak latihan soal. Kapan maunya? Ya sebelum pelajarannya lah aku udah berlatih dulu sehingga waktu gurunya belajar ngajarin aku udah bisa katanya gitu. Oh, bisa dicoba, selamat ya gitu. Nah, itu contoh mendengar yang asik gitu ya, sehingga solusinya bukan datang dari kita. Solusinya justru datang dari si anak sendiri. Ya. Nih cara kalau saya ibaratkan nih Mbak Desi, kita nih seperti telur ya. Itu seperti telur. Nah, telur itu kan ada yang pecah dari dalam, ada yang pecah dari luar. Pecah dari luar itu jadi apa tuh? Kalau telur rebus, telur ceplok, telur mata sapi, kita pecahin dari luar, dipaksa, dipukul, dikasih, dibenturkan. Benturkan, ya betul. Itu jadinya tadi telur rebus. Dimakannya berapa menit, Mbak Desi? Wah, itu tergantung. Tergantung. Kalau kondisi lapar mungkin nggak sampai 5 menit sudah habis. Habis ya, cepet ya. Nah, tapi si telur itu bisa juga pecah dari dalam. Nah, ketika pecah dari dalam, maka jadi apa? Jadi anak ayam. Jadi anak ayam. Dan kalau jadi anak ayamnya bisa bagaimana tuh? Dia mendorong, berusaha keluar dari cangkangnya. Dan nanti dia akan besar, akan jadi ayam, jadi besar, jadi bertelur lagi, berkembang biak begitu ya. Iya. Nah, ibarat tadi ya, memecahkan telur bisa dari luar, dari dalam. Sebetulnya mencari solusi itu bisa juga, mendidik itu bisa dengan cara kekerasan, dengan cara dari luar, ya dipaksa keluar dengan cara dipaksa, diancam, suruh gitu ya. Tapi bisa juga pecah dari dalam. Artinya dia menemukan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Ya betul, betul. Nah, sekarang tugas orang tua apa? Seperti telur ayam kan tidak ujug-ujug menetas ya? Iya, harus dikerami. Diramin. Kalau diramin itu berarti si telurnya mendapatkan apa tuh? Kehangatan, biar bertumbuh ya. Betul. Iya. Dan bulu ayam tuh gimana? Kalau disentuh oleh bulu ayam tuh rasanya apa? Lembut. Akhirnya jadi kemonceng.
Isi telur itu butuh kelembutan, butuh kehangatan. Ya pada waktunya menetas dengan sendirinya dari dalam. Iya, betul, Seperti itu betul. bisa dengan paksaan dari luar, dengan kekerasan, tapi juga bisa dengan menstimulasi tadi, memberi kehangatan, memberi dengan kelembutan, sehingga akhirnya dia sadar sendiri, oh saya harus begini, saya harus untuk supaya nilai saya bagus, saya harus belajar, untuk supaya saya bisa sukses, berarti saya harus begini, untuk supaya saya selamat, saya harus menjaga pergaulan, gitu ya. Jadi orang tua menjadi support system, menciptakan lingkungan yang aman, yang nyaman, tadi dengan mendengarkan, dengan merasakan kehangatan kita, kelembutan kita, pada akhirnya dia tidak sungkan-sungkan bercerita, dan akhirnya menemukan solusi dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu mungkin, Bu. Wah, Masya Allah. Wah, kita beri aplaus dulu dong buat Bu Ida. Wah, terima kasih banyak Bu Ida atas jawabannya. Semoga dapat terjawab Bunda Dia. Wah, ini karena sudah habis juga sebenarnya waktu kita. Nanti kita akan bahas lagi kawan-kawan, ayah bunda dan para ananda di tanggal 26 Oktober. Jadi segera yuk daftar, mumpung harganya masih sangat murah, 150.000 untuk 2 orang nih ya. Masya Allah. Yuk, apalagi tadi dapat buku dari Bu Ida, mendidik bahagia mendidik, Itu ya seru kan? tuh. Beli buku Wah, itu nih seru, jadi itu kita kisah nyata semua. Wah, Masya Allah, aduh, ayo kapan lagi beli buku, dapat nonton, dapat makan, ya kan, dapat konsultan atau nyoba lab laboratorium, 2 orang lagi ya. Jadi segera mendaftar ya. Nanti kita akan ngobrol asik terus ya. Ini karena udah malam, jadi kita juga terbatas ya. Kalau nanti di tanggal 26, wah sampai kita kumpas tuntas, sampai bunda puas, ayah puas, ananda dan puas juga dengan hasil jawabannya yang nanti mau dibawa, boleh. Ayo segera daftar ya. Nah, makasih banyak kepada Kak Rama dan Bu Ida. Sebelum kita akhiri, saya mau closing statement dulu dari Bu Ida terlebih dahulu. Boleh Bu Ida closing statementnya untuk kita semua. Oke, baik ya, tentang cinta. Tadi semua manusia membutuhkan cinta, merindukan cinta. Dan cinta yang sejati hanyalah cinta yang berdasarkan cinta dari Allah dan sesuai dengan koridor yang sudah Allah tetapkan. Demikian. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Kita beri reaction dulu dong buat Bu Ida. Wah, kita closing statement dari Kakak Rama terlebih dahulu. Kakak Rama, boleh dong closing statement-nya untuk penutupan di webinar kita di pada malam hari ini. Kak Rama, silakan. Ya, tadi menyampaikan jika perasaan cinta dan respon cinta adalah 2 hal yang berbeda. Jadi, perasaan itu tidak salah, tapi yang salah adalah respon kita bagaimana. Jadi, normal sekali, alami sekali jika kita jatuh cinta, jika kita merasa suka sama seseorang. Tapi responnya apa? Apakah responnya dengan pacaran? Apakah responnya dengan interaksi-interaksi yang dilarang? Atau responnya justru malah kita dijadikan motivasi kita untuk belajar lebih semangat lagi, untuk kita bisa berkembang lebih hebat lagi seperti orang yang kita suka itu. Jadi, perasaan cinta dan respon cinta adalah 2 hal yang berbeda, dan kita fokus bagaimana merespon cinta itu dengan baik dan benar. Itu aja dari saya, Bu Desi. Terima kasih. Wah, sama-sama Kak Rama, terima kasih juga. Wah, kita beri aplaus dulu dong buat Kak Rama. Dan kedua pemateri kita pada hari ini, ada Bu Ida, ada Kakak Rama. Walaupun kita nggak semuanya tertuntaskan ya, karena terbatasnya waktu dan besok masih beraktivitas lagi. Jadi yuk, daftar ya, jangan lupa ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bu Ida atas waktunya. Terima kasih banyak Kakak Rama. Sampai jumpa lagi, nanti kita ketemu di tanggal 26 Oktober. Wah, Bu Ida, Kak Rama, kita tadi belum lengkap foto bersamanya. Jadi kita foto lagi sekali lagi. Dan ya, alhamdulillah nih Bu Ida udah bisa join tadi ya. Nah, kita foto bersama-sama terlebih dahulu. Saya matikan dulu sorotannya biar bisa semua tertangkap. Boleh dinyalakan lagi Ayah Bunda dan para ananda untuk kameranya, kita foto bersama-sama dengan
pose terakhir kita yaitu adalah bermatabat. Jadi tangan kanannya ditaruhkan di dada sebelah kiri. Jadi tunjukkan senyum episodenya. Kita bersama-sama. Hitungan 1, 2, 3, buncis. Masya Allah, beri tepuk tangan dulu dong untuk kita semua, Masya Allah. Baik, Ayah Bunda, kita tunggu ya, Ananda. Jangan lupa tanggal 26 di lokasinya Universitas Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Jepang. Nanti kita akan nobar, kita akan ngobrol asik dan seru lagi sama Kak Rama dan Bu Ida ya. Dan di sini kita akan launching juga untuk generasi Qur'ani tangguh. Masya Allah. Yuk jadi generasi yang sangat tangguh. Sebelum kita akhiri, ada pepatah yang ingin sekali Bu Desi sampaikan dengan hasil tadi kita sharing-sharing sama Kak Rama ya, POV-nya sebagai anak remaja, dengan Bu Ida sebagai POV-nya sebagai orang tua, dan sebagai sisinya seorang perempuan. Ibu Desi mendapatkan sebuah kata sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, setiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjelma menjadi wajah memilukan di hadapan Tuhan. Jadi, kita emang butuh cinta dan tidak ada kata salah di dalam cinta. Hanya saja yang tadi disampaikan oleh Kak Rama, bagaimana kita meresponnya terhadap cinta tersebut. Apakah menjadi terpuruknya diri kita sendiri atau menjadi lebih bangkit untuk menghadapi rasa cinta yang kita dapatkan. Masya Allah. Baik kawan-kawan, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita lanjutkan dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis untuk ayah bunda dan para hadirin. Yang non muslim bisa membaca doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita berdoa dimulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan sampai lupa di tanggal 26 dan harganya masih diskon 150.000 untuk 2 orang karena setelah tanggal 5 udah balik harga normal ya. Kalau daftarnya di pas lokasi kegiatan lebih mahal lagi. Mendingan daftar dari sekarang ya. Tadi dapat bukunya dari Bu Ida ya, mendidik bahagia mendidik, terus kemudian dapat snack dan makanan. Terus kemudian kita lanjutkan lagi webinar kita atau ngobrol asik dan serunya bersama Kak Rama, Bu Ida. Bahkan nanti sama Kak Randy dan Teh Nusaibah ya. Di mana cerita historinya ini keren sekali. Yang ada di nobar itu loh. Nanti kita akan bahas di kegiatan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ida, Kak Rama yang sudah meluangkan waktu istirahatnya untuk kita berbincang-bincang di masih jamnya untuk bekerja harinya ya, bukan di hari weekend, tapi hari kerja, tapi diberikan kesempatan untuk sharing-sharing di malam hari ini. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua dan saya Desi Nasution mau minta maaf bila mana ada salah kata, salah ucap, atau hal yang tidak diinginkan, yang kurang menyenangkan, mohon dibukakan pintunya, pintu maafnya selebar-lebarnya. Karena saya hanya manusia biasa, sama seperti kawan-kawan semua, ayah, bunda, dan ananda, jadi tak terlepas dari kesalahan dari saya. Kesempurnaan itu hanya datang dari Allah SWT. Kurang lebihnya seperti itu, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di tanggal 26. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat selalu. Assalamualaikum.